Sayang, sepertinya aku naik ke kamar duluan ya. Tersenyum dipaksakan. Lanjutkan saja pembicaraan kalian. Baiklah, naiklah dulu. Aku masih ada yang ingin dibicarakan dengan Ibu dan Amira. Apa? Dia memilih duduk di sini bersama Amira daripada naik bersamaku. Bahkan sebelum menaiki tangga, Dania sempat berbalik, menatap Saka yang malah melambaikan tangan sambil tersenyum padanya. Sepanjang memasuki kamar, dia menggerutu dengan kesal. Apa-apaan dia? Malah melambaikan tangan begitu. Selepas kepergian Dania, ibu seperti mendapat angin segar, karena putranya bahkan tidak menyusul istrinya. Padahal dia pun melihat tadi kalau menantunya sedikit terusik dan tidak bisa menguasai pandangannya saat melihat keakraban Amira dan putranya. Menyerang melalui Saka memang tidak mungkin, tapi melaluimu itu bisa saja terjadi. Aku rasa kau bisa melihat perbedaanmu. Aku bisa melihat perbedaanmu dengan Amira hanya dengan melihat dari luar saja. Begitulah ibu, masih begitu percaya diri dengan semua rencananya. Jadi kakak mau kan menerima aku bekerja? Ya Saga, ibu mohon. Ayah, Amira, dan pamanmu sangat berharap. Ibu, suara Saga berubah dingin, jauh berbeda dari saat Tania masih duduk di sebelahnya. Lakukan saja apa yang ingin ibu lakukan dengan Amira. Ajak dia jalan-jalan dan berkeliling ibu kota. Setelah itu kirim dia kembali pulang. Saga, jaga sikapmu. Kau tahu, aku menyayangimu seperti Chen dan Sophie. Jadi jangan melebihi batasmu. Saga, jangan ganggu nani aku, Bu. Menatap Amira. Kau juga. Bersikap sopanlah kepada istriku. Saga bangun dari sofa lalu tidak menoleh sama sekali pada kedua orang yang duduk saling berpegangan tangan sambil menatap kepergiannya dengan danar. Dia memang menggemaskan kalau ngambek begitu. Apa dia cemburu ya? Sepanjang menaiki tangga yang dipikirkan Saga. Sementara itu di lantai bawah, urusan belum selesai sepeninggal Saga. Bangun maupun Han masih berdiri di tempatnya. Apa? Ibu tidak jadi bangun dari duduk saat Han mendekat dan juga duduk di salah satu sofa. Menatap keduanya dengan jengah, dia juga sedang lelah. Ditambah dengan semua kejadian bodoh yang terjadi menyangkut Tuan Saga, semakin membuatnya kehilangan kontrol dirinya. Apa yang Nyonya lakukan? Apa? Aku hanya meminta Saga menerima Amira bekerja di perusahaan. Dia sudah menganggap Amira seperti adiknya sendiri. Seperti Chen dan Sophie. Nyonya menatap sebelah pada sekretarisan. Dia bahkan sudah membaca semua pergerakanku. Nyonya, saya bisa menahan diri kepada Nyonya. Karena Anda ibu yang disayangi Tuan Muda. Tapi kalau kepadanya, menatap Amira. Kalau Nona merasa dianggap adik oleh Tuan Muda, saya harap tidak melewati batas itu. Atau Nona yang akan terluka. Amira mencengkram tangan ibu bergetar. Han bicara dengan kalimat yang datar. Tapi tatapannya seperti mengatakan, habislah kau mengganggu Tuan Mudaku. Kau terlalu berpikir berlebihan. Ayo, bangun dan menarik tangan Amira untuk mengikuti. Duduk berlama-lama dengan sekretarisan hanya akan menciutkan nyali. Bahkan bisa jadi merubah pendirian Amira yang sudah susah payah dia rayu. Nona Amira, kedua wanita itu berhenti. Kalau Nona benar-benar ingin bekerja untuk Antarna Group, ajukan permohonan secara resmi. Jangan khawatir, saya tidak akan ikut campur diterima atau tidaknya Nona. Amira menatap ibu, tapi dia tidak menjawab karena tangannya sudah ditarik pergi. Han menatap kepergian keduanya dengan jengah. Bagaimana mungkin Nyonya masih berpikir seperti itu? Apa dia buta? Kalau anaknya bahkan hanya melihat istrinya sebagai satu-satunya wanita di dunia ini. Wanita-wanita lain dianggap berbeda gender dengan istrinya. Saga menarik handle pintu, melirik semua sudut, melihat istrinya ada di atas tempat tidur, menutupi semua tubuhnya. Nia, diam tidak ada sautan, masih mendekat dengan pelan. Nia, apa kau tidur? Masih hening, bahkan tidak ada gerakan apapun. Selimut itu masih jejak tidak bergeser sedikit pun, hanya terdengar hembusan napas pelan dan Nia dari bawah selimut. Kalau kau cuma pura-pura tidur, kupastikan kau akan menyesal tidak menjawabku. Baru terlihat ada pergerakan di bawah selimut. Terdengar gumaman pelan sambil menyibak selimut. Apa? Sudah selesai dengan Amira?
Jawabannya acuh, pura-pura menguap. Kemari, bantu aku ganti baju. Saga yang sudah ada di depan pintu ruang ganti baju menoleh saat Tania tidak beranjak dari tempat tidur. Wah, dia benar-benar ngamuk seperti ini. Kalau lagi cemburu dia kan punya energi membangkang 3 kali lipat. Nia, iya aku datang. Dasar, aku kan yang sedang kesal. Kenapa intonasimu yang meninggi? Ganti bajumu. Setelah selesai ganti baju dan melemparkan baju yang dipakainya ke dalam keranjang. Tidak mau, Tania membalas cepat. Lagian cuma dipakai naik pesawat juga. Yang penting aku udah ganti pembalut tadi. Wah, kamu bangkangku beberapa kali setelah kembali ke rumah. Kau punya banyak tenaga sepertinya ya. Mendorong Dania sampai terduduk di lemari baju. Mau aku gantikan bajumu? Sayang, hentikan, aku masih ada tamu bulan. Memang apa yang kau pikirkan? Dasar masuk. Menarik ujung baju yang dipakai Dania. Terlepas dengan mudah, dilemparnya baju itu ke keranjang pakaian kotor. Ketukan, jari-jari tangan di bahu menurunkan karya favoritnya. Aku mau pakai baju. Aku sedang ngambek tau, kenapa malah jadi begini sih? Malam sudah larut saat Han menyelesaikan semua urusannya hari ini. Pintu lift yang terbuka langsung disambut kesunyian. Tidak ada siapapun yang ada di lantai apartemen ini. Karena lantai ini hanya memiliki satu pintu utama. Han masuk ke dalam rumah tercium bau yang setiap hari menyambutnya dalam keremangan malam. Diraihnya remote di atas lemari, dia meletakkan sepatu, menyalakan beberapa lampu. Pendar lampu di beberapa sudut ruangan membuat rumah ini terlihat seperti rumah manusia. Dalam beberapa hari saja, banyak yang sudah terjadi. Han sudah mendapatkan informasi kepulangan nyonya kalau wanita itu membawa seorang gadis. Tidak menjadi perkara siapa yang dibawanya. Tidaklah penting dan tidak harus masuk dalam list sesuatu yang harus diperhatikan. Tapi sialnya nyonya benar-benar sudah membuat rencana cukup rinci sepertinya. Gadis itu bukan seseorang yang dibenci, tuan muda. Bocah itu sudah tumbuh besar rupanya. Tapi nyonya kali ini sepertinya kau sudah benar-benar salah langkah. Kalau saja kau membawanya saat tuan muda terpuruk yang ditinggal Helena, kau masih ada harapan. Tapi kalau sekarang, tuan muda bahkan tidak rela istrinya dilirik laki-laki lain. Tuan muda tentu tidak akan bergeming sedikit pun. Han tahu sedalam apa perasaan Saga untuk nona mudanya. Tapi dia juga tahu kalau saat ini tuannya itu sedang bimbang mengenai kehamilan nona. Dia sedang mengatur jadwal konsultasi dengan dokter kandungan tadi. Secepat mungkin ini harus dilakukan, pikirnya. Han masuk ke kamar mandi, mengisi bak dengan air hangat, lalu memasukkan beberapa tetes aromaterapi ke dalamnya. Dia sudah menanggalkan pakaiannya dan masuk ke dalam bak kamar mandi. Kalau nyonya memberikan ide tentang menikah lagi untuk meneruskan keturunan, apa tuan muda akan mempertimbangkannya? Tidak mungkin. Pikiran Han tersadar. Dia meletakkan kepalanya di pinggiran bak mandi, mendongak dan menatap langit-langit kamar mandinya. Wajah Dania terpantul jelas di sana. Bagaimana kesalnya gadis itu saat menaiki tangga rumah tadi, menuju kamarnya. Bahkan, Nona tidak berusaha menutupi rasa kesalnya dengan senyuman basa-basi ataupun apa. Han merasa nyonya berhasil menemukan sebuah kelemahan di sana. Tapi satu hal yang masih membuatnya yakin bahwa wanita memang memimpikan menjadi ibu, seperti apapun proses yang dijalaninya. Bingung lagi kan dia, sehingga ketakutan Tuan Saga sepertinya tidak pada tempatnya. Perempuan benar-benar makhluk paling susah ditebak maunya apa. Bahkan saat lintasan percakapannya dengan Aran sehari kemarin di Pulau XX, sebelum keberangkatan gadis itu kembali ke ibu kota. Aran, kemarilah, aku mau bertanya. Gadis itu mendekat dengan penasaran yang tampak berkobar di matanya. Iya tuan, apa kau tetap mau jadi ibu walaupun kau tahu hamil dan melahirkan itu tidak mudah? Baja terkejut Aran mendengar pertanyaan Han. Dia tersenyum malu. Apa yang kau pikirkan? Maaf, jawab saja dengan jelas. Apa ini tentang tuan muda? Kadang-kadang kalau kau memakai otakmu, pradugamu selalu benar adanya. Sudah, jawab aja.
Tuan, mungkin bagi laki-laki ini terdengar tidak masuk akal ya. Tapi mungkin memang sudah dari sananya Tuhan menciptakan wanita untuk fitrahnya menjadi ibu. Jadi untuk sebagian banyak wanita menjadi ibu itu sudah seperti impian dan cita-cita tersendiri. Walaupun tahu hamil itu tidak mudah, melahirkan itu penuh perjuangan. Tapi semuanya terobati setelah melihat wajah anak yang dilahirkan. Apa-apaan dia sepertinya senang sekali. Ya, dia kan pernah bilang ingin menikah dan punya anak yang banyak. Kalau kau seingin itu punya anak, kenapa tidak menikah? Kau juga tidak muda lagi kan? Kata-kata telak menyebalkan yang diucapkan pada seorang jomblo cukup umur adalah, kenapa kau belum menikah? Kalau Tuan sudah menikah, saya juga akan menikah. Aran tersenyum tipis dengan jawaban yang tidak kalah menghujam kesombongan sesama jomblo. Tutup mulutmu. Tidak tahu kenapa Han merasa tersinggung dengan kalimat Aran. Kenapa Tuan marah? Saya kan bukannya meminta menikah dengan Tuan. Kau bahkan sudah berani terang-terangan sekarang. Meninggalkan Aran yang menatap punggungnya sampai menghilang ke dalam pilar. Gadis bodoh, masih lama. Aku untuk memikirkan diriku sendiri. Han masih bersandar di bak mandinya. Padahal air di bak mandinya suhunya sudah sedikit menurun. Tuan besar, ayah, apa aku sudah melakukan yang terbaik untuk melindungi Tuan muda dan orang-orang yang ia sayangi? Ayah, aku hebat kan? Pendar lampu kamar mandi memantulkan sorot wajah laki-laki tua. Han tersenyum dan mencoba meraihnya dengan tangannya. Sementara itu jauh dari kediaman Han, seseorang yang dikatainya bodoh, para pelayan di rumah belakang sudah beraktivitas dengan normal. Dari pagi sampai malam hari mereka melakukan pekerjaan dengan serius, tanpa banyak bicara ketika bekerja. Apalagi seharian setelah mereka kembali dari Pulau XX, mereka harus membersihkan rumah utama dengan ekstra. Aran sendiri walaupun perjalanan utamanya adalah berada di samping Nona, tapi dia juga diperbantukan untuk membersihkan rumah utama. Seharian kemarin dia hanya bisa berdecak kagum melihat langit-langit ruangan, lampu-lampu berkilau di setiap ruangan, kursi mewah dan mengkilat rumah utama, sesuatu yang bahkan jauh lebih dari apa yang bisa dia bayangkan. Sudah beberapa kali melihat rumah para konglomerat, tapi sungguh rumah utama adalah rumah paling megah dan luar biasa yang pernah dia masuki. Level Tuan sampai benar-benar di atas orang lain pada umumnya. Kamar utama, bagaimanapun rupanya kamar Tuan dan Nonanya, hanya kepala pelayan Pak Mun dan 2 pelayan wanita senior yang bisa memasuki ruangan itu. Mereka berdua lah yang bertugas menjaga kebersihan kamar utama. Aran mengenal 2 pelayan senior itu, tapi ketika ditanya tentang bagaimana kamar Tuan dan Nona, keduanya hanya menatap diam dan tidak membuka mulut. Jawaban mereka sama. Aran, jangan bertanya sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaanmu, apalagi mengenai Tuan dan Nona. Sayangilah hidupmu. Hah? Aku tahu maksudnya. Ternyata kekuasaan sekretarisan tidak hanya di perusahaan, tapi juga merambah sampai rumah utama. Aran menjatuhkan tubuhnya di atas tempat tidur. Setelah mandi dengan cepat tadi, dia meluruskan kaki dan punggungnya. Rambutnya bahkan masih sedikit basah, tapi tidak diambil pusing olehnya. Nyaman sekali. Karena masih tinggal sendirian, dia bisa melakukan apa yang dia inginkan. Berguling-guling di atas tempat tidur sambil menendang selimutnya. Apalagi saat wajah sekretaris Han melintas. Aku pasti sudah gila, bagaimana bisa aku menjawab dia begitu? Dan apa dia bilang tadi? Terang-terangan? Memang siapa yang menyatakan, "Hei, kegeeran"? Tapi Aran masih cukup sadar diri kalau kesalahannya di masa lalu belumlah dimaafkan. Dia pun belum punya kesempatan untuk minta maaf dengan benar. Bagaimana aku bisa minta maaf dengan benar kalau setiap menyinggung masalah itu, dia selalu mengatakan, "Tutup mulutmu." Sudah tahu dia harimau gila, kau masih menyukainya. Itu salahmu sendiri, Aran. Mungkin begitu hatinya, menyadarkan. Sampai dia terlelap, nama Han masih terucap dalam gumaman mimpinya.